Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintan Saipudin dengan NIM 211340148. Saya dari kelas 4D BKI. Tugas ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Dr. Yogi Damai Saputra, MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, untuk memulai acara hari ini, bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dintan Saipudin sebagai ketua kelompok pada siang hari ini dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Apakah teman-teman di sini udah pada saling kenal atau tidak? Belum. Baiklah, perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Perkenalan dimulai dari yang di samping saya, di samping kanan saya, dan diakhiri di samping kiri saya. Kenalkan, nama saya Nurlisa dari Ciwandan, Cirebon, Banten. Hobi saya tidur. Perkenalkan, nama saya Novia Azhara Ramadanti dari Pandeglang. Hobi saya mancing. Kenalkan, nama saya Nurlisa dari Cirebon, Banten. Hobi saya balap kuda. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin, saya dari Padang. Hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Oma dari Serang. Hobi saya makan. Perkenalkan, nama saya Ifatuna Hero dari Cilegon. Hobi saya memanah. Baik, sudah pada kenalkan yang di sini. Iya, Baik. Sebelumnya izin bertanya, apakah kalian di sini teman-teman semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Kalau belum, pastinya teman-teman di sini bertanya apa sih itu bimbingan kelompok, ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang diberikan kepada kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi diri. Nah, diharapkan nanti teman-teman semua secara aktif untuk berpartisipasi dalam merespon, berbicara, dan menjawab, ya. Diharapkan juga pada teman-teman untuk mampu melakukan bimbingan kelompok ini yang bertujuan untuk agar teman-teman yang awalnya tidak berani untuk berbicara bisa lebih aktif berbicara. Dengan bimbingan kelompok ini dapat melatih kemampuan untuk berbicara. Tujuan bimbingan kelompok ini diharapkan semua topik yang kita bahas itu kita alami, yang tidak
yang tidak jadi masalah bagi kita. Nah, di sini tuh kita akan membahas dua topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Kira-kira kalian mau yang mana, topik tugas apa bebas? Kalau misalkan topik tugas itu dari saya pribadi dan topik bebas itu dari kalian, berhak memilih. Topik Bebas. Ada yang mau mengusulkan topik bebas apa yang kalian mau? Kekerasan, Pernikahan dini. pernikahan dini, apa? KDRT, Itu ke pernikahan dini aja. pernikahan dini, ya. Baik, untuk siang hari ini kita sudah tentukan dan voting terbanyak itu adalah pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini itu? Ada yang tahu? Kak, jadi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai kapasitas umur. Contohnya kayak anak sekolahan atau anak yang tidak lulus sekolah, dia sudah menikah duluan. Kan dari KUA-nya sudah ditentukan kalau pernikahan sambung aja. Iya. Kan dari KUA-nya sudah ditentukan kalau pernikahan itu dimulai dari umur 18 tahun atau 19 tahun. Maka kalau misalnya kurang dari umur itu yang dinamakan pernikahan dini, seperti itu, Kak. Ada lagi yang berpendapat? Iya Kak, ini di sini pernikahan dini itu yang saya tahu itu pernikahan yang ya tadi belum cukup umur karena ya banyak faktor yang menyebabkan itu dan dan itu tuh ya sangat dilarang gitu Kak. Pokoknya yang pernikahan yang belum cukup umur. Ada lagi? Udah cukup. Cukup ya. Ya, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah umur ya. Jadi Ya. begitu udah pada paham kan? Terus ada yang tahu apa faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu? Itu Kak faktornya pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Terus orang tua sih, karena orang tua ada yang berpikirannya masih ini ya, masih belum modern gitu tuh, jodoh-jodohin gitu. iya, Karena keinginan, Kak. keinginan. Ya, karena ingin menikah. Iya. Ada lagi? Udah cukup. Itu sih Kak kebanyakannya. Iya ya. Bisa juga nih faktor penyebabnya itu karena kondisi ekonomi yang kekurangan. Jadi kayak jadi mikirnya itu anak usia dini itu kayak karena faktor ekonomi yang sangat minim gitu ya, rendah banget. Jadi berpikiran untuk kayak nikah itu enak gitu. Jadi kayak enak gitu, dapat uang dari suami gitu, tidak kekurangan lagi. Tapi kan kebanyakan nyatanya tidak sesuai apa yang diharapkan gitu. Iya, biar dan BN gitu kayak. Iya, dan ada juga sistem budaya tuh, budaya dari dulu gitu ya, nenek moyang kayak menikahkan anaknya gitu dari usia dini gitu, perjodohan juga bisa. Iya. Apakah ada yang tahu di sini dampak-dampak dari pernikahan ini tuh apa aja gitu? Terciptanya perceraian cepat gitu tuh, Kak. Ekonomi yang tidak terpenuhi, Iya. pengangguran yang apa sih, meningkatnya pengangguran, terus apa ya, anak-anak yang kurang pendidikan karena kurangnya ekonomi. Iya. Oh iya, satu lagi anak-anak yang kurang gizi buruk bisa jadi, soalnya enggak terpenuhi kebutuhannya, Kebutuhan gizinya. iya. 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 Ada lagi? Udah sih Kak. itu Udah ya. aja. Iya benar apa yang dikatakan teman-teman semua. Dan di sini ada juga
dampak dari jasmaninya itu kondisi rahim yang masih rentan gitu, lemah gitu. Kandungan menyebabkan kayak banyaknya angka keguguran gitu ya, semakin meningkat gitu. Banyak juga selain dari itu dampak psikologisnya, yaitu perkembangan anak, jadi emosi tidak stabil gitu dan sebagainya. Itu solusinya bagaimana solusi ya, ada kesimpulan. Kalau Tapi di sini apakah teman-teman semua tahu gitu apa sih untuk pencegahannya gitu, apa aja gitu? Kalau diadakannya seminar di sekolah-sekolah atau di pedesaan-pedesaan pelosok yang memang di daerahnya itu belum tahu pentingnya pernikahan, karena kan tadi udah ada yang menyampaikan juga bahwasanya pernikahan dini itu biasanya terjadi karena adat istiadat di kampung. Karena adat itu kan banyaknya juga terjadi perceraian cepat, perceraian dini. Itu makanya diadakannya seminar atau konseling di daerah-daerah seperti konseling keluarga atau konseling individual kayak gitu. Konseling adanya juga perketatan persyaratan di KUA daerah masing-masing gitu kan, seperti itu. Ada lagi yang berpendapat? Iya. Kalau menurut saya tuh benar apa yang katain Novi, itu apa namanya? Apa tuh tadi Novi? Seminar-seminar Ya, kan, seminar. untuk edukasi di zaman sekarang kan udah gadget tuh udah meluas banget gitu kan. Jadi kita pinter-pinter lah jadi apa namanya, jadi manusia gitu, maksudnya pinter-pinter lah jadi manusia gitu, cari edukasi yang benar-benar itu tuh buat baik untuk masa depannya, untuk masa depan kita juga gitu kan. Terus kayak apa sih, dikasih pengertian lah kepada orang-orang tua yang ya maksudnya mungkin pemikirannya masih kuno gitu, masih kolot, iya. Jadi kita sebagai apa sih generasi milenial yang segala-galanya pasti ada gitu kan, maksudnya udah pada paham gitu. Iya. Membantu orang-orang itu untuk menjelaskan. Iya. Dan ini apa namanya, solusi dari saya, menurut saya apa namanya, bisa juga dari orang tua dari si anak gitu kan ya, biar mesti memberikan pemahaman yang lebih gitu tuh, ataupun menjaga pergaulan si anak biar apa namanya, biar tidak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini gitu. Jadi dari pola asuhnya, benar, pola asuhnya diperbaiki gitu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan teman-teman ini. Dan ada yang bisa menyimpulkan dari tema pada siang hari ini? Ya, silahkan. Silahkan. Jadi kalau kesimpulan dari usia dari pernikahan dini itu gak boleh gitu tuh, karena emang usianya belum cukup kan. Jadi nanti yang ada akibatnya itu banyak, dari akibatnya itu kayak dari faktor ekonomi, akibatnya akan kurang. Kalau pas udah nikahnya pasti kalau udah punya anak-anaknya terlantar gitu kan, banyak lah apa sih akibatnya. Ya sebisa mungkin kita cegah ya dari apa sih, pendidikan orang tuanya juga ya, dari pendidikan orang tuanya juga, agar anaknya tidak terjun ke pergaulan bebas. Ya, apakah sudah dimengerti? Sudah paham? Sudah. 13 menit. Tambah game. Ya sepertinya ini gitu. Tadinya gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang di sini atas kesukarelaannya, dan terima kasih di sini kepada teman-teman semua atas
keterbukaannya dan kesukarelaannya untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ya, kita bermain dulu ya. Iya, Biar kita semangat dari lagi. Ini Yuk. kayaknya ini kayak rusuh gitu gitu. Iya, ngomong ini kayaknya Kayaknya pada lusuh ya, sama ya, karena di bulan puasa ini Iya ini Ramadan kan jadi kayak pesan. lulus ya, bentar lagi. Permainan Kak. Oh, Apa ya masih biasanya? 1 jam 2 jam lagi buka puasa, kita permainan dulu ya, semangat. Yaudah Mika deh yuk. 1 2 3. Domikado, ekado, ekstra, ekado, ekstra, Kamu Bintang, ngapain? Dia kayak nyebutin apa? Nyebutin apa? Nyebutin apa? Sebutin ini nama-nama hewan di laut. hewan yang ada di hutan. Depan hurufnya B. Badak bangau. Tapi yang kena yang putih namanya. Polisi saja. Iya. Polisi. Polisi faktanya sebentar. Atas nama buah-buahan dimulai dari bintang diakhiri dari Hilda. Misalnya apel, jeruk, pisang, Mangga. nanas, nangka, Anggur. Melon. Semangka. serikaya, Selege. sawo, leci, Buah naga. Anggur. Apa nih bentar kita kan? Boleh. Lagi. Dari siapa dulu? Ya ganti juga ada siapa? Ayo. polisi, polisi faktanya sebentar. Atas nama hewan dimulai dari nunul, diakhiri dari sinu. Misalnya rusa, pinguin, Bebek. Rubah. Kucing. anjing, Singa. macan, monyet, Babi. Buaya. Ayam. beruang. Bebek. Satu kali lagi Kak. Satu lagi ya. Polisi, polisi faktanya sebentar. Atas nama Apa? apa aja ya? Negara. Kota. Negara aja, kota terlalu susah. Negara aja. Atas nama negara. Apa aja sama HP? Jangan. Iya. Dikit bilang negara. Negara. Dimulai dari IPA. Diakhiri dari oma. Misalnya Inggris. Indonesia. Australia. Belanda. Paris. Malaysia. China. Jepang. Filipina. Paris. Terima kasih untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini ya. Apakah saudara-saudara semua ingin melakukan bimbingan kelompok nantinya? Tidak. Ya sudah, kalau tidak mau kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.